Halo, selamat datang di channel Homeschooling Generasi Gemilang. Nama saya Sinta, saya seorang ibu sekaligus pendidik yang menjalankan homeschooling untuk anak-anak saya dari usia dini. Di channel ini saya akan berbagi pengalaman, ide aktivitas, dan panduan praktis untuk orang tua yang ingin menemani anaknya belajar di rumah. Mengapa homeschooling usia dini? Banyak orang tua yang merasa khawatir nih kalau anaknya belum masuk TK atau PAUD. Padahal masa usia dini, sekitar usia 0-6 tahun, adalah masa emas perkembangan otak dan karakter anak. Dan itu sebenarnya bisa tumbuh dengan baik di rumah, selama anak merasa aman, dicintai, dan distimulasi dengan cara yang tepat. Homeschooling di usia dini bukan berarti anak harus belajar baca tulis hitung sejak kecil. Justru yang paling penting adalah anak bisa mengenali emosi, belajar lewat bermain, menjalin hubungan yang hangat dengan orang tua, dan berbahagia dalam menjalani proses belajar. Belajar itu bisa sambil main masak-masakan, sambil menyiram tanaman, sambil bantu nyapu, atau baca buku bersama. Dan semua itu nggak kalah penting loh dibanding duduk diam dan mengisi worksheet. Nah, berikut ini saya akan kasih contoh aktivitas sederhana yang kami lakukan di rumah. Di pagi hari saat anak-anak baru bangun tidur, kita mulai aktivitas dengan duduk bareng. Kita bisa nyanyi lagu anak atau baca buku cerita. Dua hal ini merupakan fondasi belajar yang sangat bagus. Kenapa? Dengan kita bernyanyi dan membaca, apalagi kalau membaca cerita anak-anak, kita akan melatih fokus anak. Karena anak-anak itu hanya bisa fokus pada hal yang menarik. Tahu anak fokus itu dari mana? Kalau anak itu diem, menyimak, kayak asik seru sendiri, nah itu namanya fokus. Selain membantu anak belajar fokus, dengan bernyanyi lagu kita juga bisa melatih anak mengasah memorinya. Nah, kalau membaca buku, selain kita melatih imajinasi anak, kita juga membangun kecintaan anak untuk mengenal alfabet yang akan menjadi modal untuk nanti dia belajar membaca dan menulis. Nah, kalau di siang hari, biasanya kan kita sudah sibuk tuh, banyak aktivitas, harus masak, harus nyuci, harus jemur, beres-beres. Mungkin kita nggak sempet nih untuk nyanyi-nyanyi lagi atau baca buku sama anak. Kita bisa ajak anak untuk melakukan aktivitas lain. Misalnya apa? Kita ajak anak untuk beres-beres bersama atau masak bersama. Aktivitas ini juga bagus loh, karena bisa melatih motorik halus dan motorik kasar anak. Buat yang belum tahu, motorik halus itu lebih ke kemampuan tangan dan jari-jari anak. Ini adalah fondasi awal untuk belajar menulis dan memegang pensil dengan benar. Nah, kalau motorik kasar itu untuk anggota tubuh yang lebih besar, misalnya tangan dan kaki. Nah, kalau aktivitas anak saya di rumah itu macem-macem. Kalau yang umur 5 tahun sudah bisa disuruh membantu motong ayam, motong tempe. Nah, kalau yang umurnya 1 tahun itu paling aktivitasnya masih main air di ember, masih belajar nyuci beras, masih belajar menakar-nakar dengan sendok, dengan gelas, dituang ke baskom, dituang ke mangkok. Nah, itu juga melatih kekuatan pergelangan tangan dia dan melatihnya fokus. Untuk aktivitas sore hari, saya mengajak anak-anak saya jalan-jalan keliling komplek. Biasanya kita melihat-lihat burung, kita bisa lihat motor lewat, atau menghitung langkah maju mundur. Nah, ini juga bisa menjadi fondasi belajar berhitung dan matematika, dan juga mengenal warna. Biasanya tuh saya juga tanya-tanya, kamu suka yang mana? Bunga yang warna merah atau warna kuning? Nah, kalau anaknya belum mengenal warna, dia akan menjawab, aku suka yang itu. Oh, baru kita sebagai orang tua kita jelaskan, oh yang warna kuning, kamu suka bunga warna kuning. Nah, itu sekaligus anak belajar warna dari sana. Atau kalau dia suka mobil, kita bisa tanya, wah banyak banget mobilnya, ada berapa ya mobilnya? Terus kita tunjuk mobilnya, 1, 2, 3, 4, oh ada 4 mobil. Nah, itu pasti membuat anak itu suka berhitung, karena nanti dia pasti mau menghitung sendiri benda-benda yang dia suka. Semua itu adalah proses belajar. Kita nggak perlu ngajarin buru-buru untuk belajar calistung, tapi kita membangun rasa ingin tahu dan rasa percaya diri anak. Karena kalau anak sudah senang belajar, nanti baca tulis pun akan datang dengan lebih alami. Jadi, homeschooling anak usia dini itu bukan tentang bikin sekolah kecil di rumah, tapi tentang menciptakan lingkungan yang kaya pengalaman dan kasih sayang. Kalau menurut kamu,
Kegiatan apa nih yang paling disukai anakmu di rumah? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Minggu depan, saya akan berbagi contoh aktivitas sensorik sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa beli banyak alat. Sampai ketemu di video berikutnya.